Shalom saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan khotbah tanggal 9 Desember 2021 dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Advent yang keempat. Evangelium dari Yesaya 7 ayat 10-16 dengan tema Immanuel, Tuhan beserta kita. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi dari atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang hingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur." Saudara-saudaraku, dalam perikop minggu ini dengan tema Immanuel, Tuhan beserta kita. Perikop khotbah hari ini adalah kitab Proto Yesaya atau kitab Yesaya yang pertama yang berisi nubuatan Allah sebelum Israel dibuang ke Babel, atau kita sebut saja konteks pra pembuangan. Dalam kitab Proto Yesaya ini, selain murka Allah atas dosa-dosa manusia, Allah juga menjanjikan kedatangan keselamatan bagi manusia kepada manusia yang lemah dan berdosa. Dan keselamatan dari Allah itu disebut Immanuel. Jadi berdasarkan perikop ini kita belajar sesuatu hal dari karakter Allah kita, yakni Allah adalah adil. Di dalam keadilannya lah maka segala dosa harus dihukum. Tapi sekaligus Allah adalah kasih. Di dalam kasihnya lah Allah menghukum umatnya bukan untuk membinasakan umat itu, tetapi untuk menyelamatkan dan memulihkan umat itu. Inilah teladan yang harus kita tiru dari Allah kita, untuk kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakni, jika kita hendak menghukum seseorang karena kesalahannya, hukumlah dia, tapi bukan untuk membunuhnya. Tapi hukuman itu untuk menyadarkannya dan untuk membuatnya jerah berbuat salah, agar dengan itu ia dapat pulih dan diselamatkan. Berikut khotbah kita ini berkaitan dengan Raja Yehuda bernama Ahaz. Siapakah Ahaz? Dalam kitab 2 Raja-Raja diterangkan Ahaz adalah Raja Yotam. Ia berumur 20 tahun ketika ia naik tahta menjadi Raja Yehuda. Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bertolak belakang dengan perilaku leluhurnya Daud. Ahaz pernah mengikuti ritual berhalalisme, yakni mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran dalam api kepada berhala. Pada zamannya Allah membangkitkan Raja Aram yang bernama Rezin untuk memeranginya. Ahaz terdesak dan memohon bantuan kepada bangsa Asyur dengan perjanjian bangsa Israel, yaitu Yehuda takluk dan membayar upeti kepada bangsa Asyur, hingga Ahaz mati digantikan oleh anaknya Hosea. Informasi itu bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1-20. Firman Tuhan datang kepada Ahaz, mempertanyakan kelakuan Ahaz itu. Ia seorang Israel atau seorang umat Allah, tapi mengapa di dalam kesulitan hidupnya justru ia meminta pertolongan kepada manusia, yakni Asyur, bukan kepada Allah Israel. Tindakan Raja Ahab itu benar-benar menyinggung hati Tuhan. Itulah mengapa Allah menantang Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya dengan berkata, "Mintalah suatu tanda dari Tuhan Allahmu, entah itu dari tanda dunia orang mati yang paling bawah atau tanda dari tempat yang paling tinggi yang di atas." Perikop ini mengajak kita untuk introspeksi diri di mana. Apa alasannya kita minta pertolongan dari manusia atau dari dunia ketimbang kepada Allah yang berkuasa atas apa yang paling rendah dan apa yang paling tinggi dalam kehidupan kita ini? Jika dianalogikan adalah, bagaimana mungkin seseorang anak meminta pertolongan dari orang tua lain jika orang tua kandungnya sendiri jauh lebih berkuasa dari orang tua lain itu? Dan jika seseorang anak meminta pertolongan kepada orang tua lain, bukan kepada orang tua kandungnya sendiri, tentu perbuatan anak itu akan sangat menyinggung dan merendahkan martabat dari orang tua kandungnya tersebut. Demikianlah Allah merasa sangat direndahkan dan merasa sangat dihinakan oleh perbuatan Ahaz tersebut. Ahaz tahu bahwa Allah telah murka. Dengan nada firman seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, karena itu Ahaz menjawab, "I will not ask, nor will I test the Lord." Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dari jawaban Ahaz ini kita menemukan ada rasa takut dan rasa bersalah di dalam diri Ahaz. Kita juga sering seperti Ahaz. Setiap kali kita melakukan dosa, rasa takut, cemas, dan khawatir akan selalu menghantui kehidupan kita. Tetapi celakanya sekalipun kita dihantui rasa takut dan rasa khawatir saat berbuat dosa, tapi masih tetap saja kita mengulangi perbuatan dosa itu.
Inilah bukti konkret bahwa kita telah diperbudak oleh dosa itu. Kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak baik, tetapi kita tetap melakukannya. Dalam konteks inilah kita sadar bahwa tidak mungkin manusia bisa menang melawan perbudakan dosa dengan kekuatannya. Allah mengetahui hal itu, bahwa manusia tidak akan pernah mungkin bisa lepas dari perbudakan dosa jika mengandalkan kekuatannya sendiri. Akan tetapi manusia hanya bisa lepas dari perbudakan dosa jika manusia itu mengalami campur tangan dari Tuhan Allah. Dalam kaitan itulah firman Allah menubuatkan atau menjanjikan kedatangan Mesias yang dikandung oleh seorang perempuan muda atau seorang perempuan perawan yang namanya disebut Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Jika nubuatan ini dikaitkan dengan Injil Matius 1 ayat 23, isinya seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ayat Injil Matius tersebut adalah berita mengenai kelahiran Yesus Kristus. Karena itulah diyakini Yesus Kristus adalah Mesias yang dimaksudkan dalam nubuatan Yesaya ini. Sesuai dengan tema kita adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Immanuel yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Sehingga hanya di dalam Yesus Kristus sajalah maka Allah itu akan ada di pihak kita. Allah itu menjadi bagian dari diri kita. Artinya, di luar dari Yesus Kristus segala perbuatan manusia akan menjadi seteru Allah. Itulah mengapa hanya di dalam Yesus Kristus saja seseorang dapat berdoa dan memanggil nama Tuhan dengan sebutan Abba atau Bapa. Di luar dari Yesus tidak ada seorang manusia pun yang berani memanggil Allah dengan sebutan Abba atau Bapa. Di dalam Yesus, Allah akan ada di pihak kita. Di dalam Yesus, Allah akan menyertai kita. Di luar dari Yesus, Allah akan menjadi seteru kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Immanuel itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Segala kebaikan yang kau lakukan, jika kau lakukan di luar daripada Yesus, kebaikan itu akan tetap menjadi seteru Allah. Segala amal, pahala, dan kebajikan yang kau lakukan di luar daripada Yesus, amal pahalamu itu akan menjadi seteru Allah. Tapi setiap kebaikan yang kecil sekali yang kau lakukan, jika itu kau lakukan karena engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Allah akan menjadi Immanuel. Allah akan menyertaimu. Allah ada di pihakmu. Allah bersama dengan kita. Kita membutuhkan Yesus agar kita bisa berdamai dengan Allah. Kita membutuhkan Yesus agar kita bisa menikmati Immanuel. Kita membutuhkan Yesus agar Allah menjadi bagian dalam diri kita. Yesus telah datang. Maukah engkau percaya dan mengimaninya agar hidupmu berdamai dengan Allah? Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.